Nah guys, sekarang gue lagi ada di Pabrika Gate. Nah ini salah satu tempat yang instagramable banget. Jadi traveling itu memang banyak banget ya preferensinya. Ada yang preferensinya mau kuliner, kemudian ada preferensinya mau foto-foto, kemudian ada juga yang preferensinya mungkin mempelajari bangunan dan arsitektur dan segala macamnya. Nah kali ini video yang gue bikin sangat tepat bagi kalian yang memang tujuannya untuk foto instagramable. So ini ada beberapa tempat di India yang gue akan kasih tips-tipsnya, harus ngambil di spot mana, kemudian mana yang harus kalian datengin, dan mana mungkin yang bisa kalian skip. Karena nggak semua tempat di India itu boleh difoto, terutama di tempat-tempat wisatanya, nggak semuanya boleh difoto, kemudian nggak semuanya boleh bawa tripod sendiri. Jadi ini adalah beberapa tempat yang menurut gue direkomendasiin dan beberapa spot yang menurut gue keren banget buat di Instagram. Oke, kita simak. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel gue, dan juga jangan lupa untuk like video gue. Thank you guys! Nah, tempat pertama yang instagramable adalah Qutub Minar. Spot yang oke di sini ada di dekat pintu masuk, tepatnya di sebelah kanannya. Spot ini cukup sepi, jadi kalian bisa leluasa ngambil foto, dan di tempat ini towernya juga kelihatan dengan jelas. Spot kedua, nggak terlalu jauh dari tempat pertama, ada tangga di sebelah kiri kalian, kemudian kalian bisa berfoto di situ, tempatnya juga masih sepi, dan menurut gue sih cool enough ya buat Instagram. Spot ketiga agak susah karena ini bagian tengah Qutub Minar, sehingga banyak orang di situ. Tapi saran gue, pilih salah satu pilar, kemudian kalian berdiri aja di situ dan tunggu burung-burung di sekitar situ terbang. Jadi kalian bisa dapetin foto kayak gini. Untuk tempat lain di New Delhi, seperti Lotus Temple, Humayun's Tomb, India Gate, Gurudwara Bangla Sahib, Agrasan Ki Baoli, dan Akshardham, gak gue rekomen karena kalau untuk foto agak biasa aja, apalagi di Gurudwara itu malah gak boleh foto, dan di Akshardham itu gak boleh bawa mobile phone. So kalau misalnya memang waktunya sempit, di skip aja. Tempat selanjutnya adalah Baby Touch. Nah ini simple nih, kalian cuma naik aja ke platform dekat gedungnya Baby Touch, terus duduk aja deh di sana, karena di sini juga relatif sepi. Selanjutnya kalian juga bisa masuk ke dalam, terus duduk aja di sini sambil foto ngadep keluar, ambil juga gerbangnya sehingga lebih artistik. Spot selanjutnya yang gue rekomendasiin di sini, kalian harus keluar dari Baby Touch-nya. Bukan keluar komplek tapi ke arah sungai yang masih ada di dalam kompleknya. Dan di situ kalian langsung aja duduk menghadap ke arah sungai. Selanjutnya adalah spot di Mehtab Bagh. Ini merupakan bagian belakang dari Taj Mahal. Nah, di sini Taj Mahalnya sebenarnya kelihatan agak kecil. Jadi kalau misalnya pakai handphone, itu kalau bisa pakai zoom aja, atau kalaupun pakai mirrorless juga pakai lensa zoom sehingga Taj Mahalnya nggak kelihatan terlalu kecil. Lensa zoom yang gue maksud di sini artinya yang punya focal length panjang ya. Finally kita nyampe di Taj Mahal. Di sini nih tempat yang paling tricky. Langsung aja ke tip pertama di sini, yaitu jangan buang-buang waktu di gerbang ini. Langsung aja move on karena kalian nggak mungkin dapet foto bagus di sini. Rame banget orangnya dan di sini juga ada pagar pembatasnya. Tips nomor 2, jangan ambil foto waktu sunrise karena itu bakal rame banget. Jadi tunggu aja agak siangan dikit, bangsa sekitar jam 8 or jam 9. Itu justru akan relatif lebih sepi dan cahayanya lebih bagus. Tips nomor 3, gue saranin kalian ke tengah dan cari platform warna putih yang ini. Kemudian kalian ambil foto dari sini, tapi kalian berdiri di bawahnya. Namun, orang yang kalian minta untuk fotoin kalian, sebaiknya berdiri di atas platform putih tersebut. Tips nomor 4. Nah, seperti yang kalian lihat ini kan rame banget ya. Jadi tips nomor 4 justru meminta orang-orangnya untuk antri dengan teratur. Kalau kalian yang bisa koordinasiin aja. Nggak usah pakai malu, yang penting fotonya bagus.
Tips nomor 5, saran gue sih foto di sini pakai HP aja, karena kalau pakai HP, apalagi HP-nya HP flagship, itu bisa lebih balance antara Taj Mahal, langit, dan juga tumbuhan dan warna lainnya. Ketimbang kalau mirrorless, apalagi kalau pakai fixed lens, itu cenderung agak overexposure, terutama di bagian langit. Dan inilah hasil foto menggunakan tips-tips gue barusan. Gue berhasil dapat foto Taj Mahalnya, kemudian yang ada guenya, sama satu lagi yang guenya close up dan bokeh. Bersih kan? Selain spot wajib tadi, kalian bisa ke belakang untuk dapetin banyak spot yang oke juga. Ini contohnya. Cara ambilnya, kalian tinggal berdiri aja di pintu dan sesuaiin angle-nya supaya orang-orang yang lewat itu nggak terlalu kelihatan. Ini kebetulan gue dapetnya clean. Ya bisa kalian lihat ada beberapa orang tapi nunjauh di sana ya. Jadi masih oke lah. Berikutnya kita ke Agra Fort. Spot yang gue rekomendasiin sih justru deket entrance ya. Yang ada pintu-pintu ini bisa kalian lihat di sebelah sana. Tapi ini kan banyak banget orang. Nah, kalau saran gue, kalian ambil fotonya pilih aja yang paling pinggir. Karena di situ biasanya agak sepi. Dan angle-nya mungkin agak nyudut ke bawah sehingga lebih menarik dan artistik sih kalau kata gue. Selanjutnya di Pink City Jaipur, apalagi kalau bukan Hawa Mahal spotnya. Tapi kalau gue sih, mending foto Hawa Mahalnya tuh dari seberang. Dan itu ada rooftop cafe yang tersedia, ada 2. Dan gue pilihnya di sini, di Wind View Cafe. Nah, kalian naik aja, tadi memang entrance-nya kurang meyakinkan, tapi nanti kalian akan dapat pemandangan kayak gini. Dan tempat yang gue rekomendasiin sih, di meja yang paling deket dengan balkonnya. Jadi nanti kalian bisa dapat hasil kayak gini. Berikutnya City Palace. Kalau kalian tiketnya nggak Royal Grandeur dan biasa aja kayak gue, spotnya sih di dekat entrance ya. Dan kalau bisa ambil angle dari bawah dan pakai wide lens sehingga itu akan memunculkan ilusi luas banget. Kemudian di belakangnya itu jadi nggak rame orangnya karena ketutup cahaya sama ketutup badan kalian sendiri. Kalau misalnya dari depan agak susah untuk mendapatkan suasana yang sepi. Berikutnya Jantar Mantar. Di sini justru bangunannya sih yang jenik-jenik. Tapi spot yang gue rekomendasiin, kalian tuh lewatin bangunan-bangunan yang zodiak-zodiak ini. Nanti eventually kalian ada ke arah bangunan tinggi. Nah, di situ spotnya. Berikutnya Jawahar Circle Garden. Nah, di sini tujuan sebenarnya adalah Patrika Gate, bukan tamannya. Jadi kalian jalan aja terus ke arah jalan raya. Nanti kalian akan nemuin suatu bangunan yang bisa dibilang megah dan dominasinya warna pink kayak begini. Masuk aja ke dalam bangunan itu dan kalian akan melihat ornamen-ornamen dan ukiran cantik kayak gini. Nah, foto aja langsung di tengahnya, bisa kalian pilih sisi depan atau sisi belakang, itu kurang lebih mirip. Berikutnya adalah Bar Palladio. Ini bukanya baru jam 6 sore ya, jadi kalian jangan kesini siang-siang karena itu pasti masih tutup. Nah, tempat yang jenik nih menurut gue, kalian masuk aja ke dalam. Dan ini kalian juga bisa sambil order makanan, sembari nunggu baru kalian foto. Dan letaknya di dalam di sisi sebelah kanan. Kemudian ini nih, favorit gue yaitu Albert Hall Museum. Favorit tapi susah. Ya ampun nih, lihat nih, banyak kompetitor. Ini contohnya. Jadi foto di sini itu paling bagus dengan dekorasi burung-burungnya menghiasi Albert Hall Museum dari depan. Bukan di dalam ya, tapi bisa ngambil fotonya dari depan. Cuma ya itu tadi, kalian kan nggak sendiri yang mau ngambil foto ini ya. Banyak banget yang konsepnya tuh sama. Jadi tiap kali kalian nerbangin ke arah yang kalian mau, nanti diterbangin lagi sama orang lain. Jadi ini agak susah dan agak tricky untuk ngumpulin burungnya. Kalau saran dari gue, kalian kumpulin burung-burung itu agak ke pinggir banget aja. Jadi lebih gampang, nggak usah bener-bener dari tengah Albert Hall-nya. Nah, kemudian dari pinggir itu, kalian ambil angle-nya miring aja. Ke Albert Hall Museum-nya itu masih dapet, tapi angle-nya memang agak miring. Tapi burung-burungnya itu akan terbang lebih bagus dan lebih nggak banyak kompetitornya kalau dari angle tersebut. Nah, seperti kalian lihat, nih burungnya udah kukumpul di sebelah sana. Sekarang gue siap-siap mau jalan ngagetin mereka. Nah, gue jalannya dari agak tengah situ. Kemudian gue minta yang ngefotoin gue itu agak dari sebelah pinggir sana. Terus gue berjalan ke arah dia. Nah, ini nih kayak gini. Seperti kalian lihat, burung-burungnya terbang.
Albert Hall-nya juga masih ke shot meskipun miring nggak persis dari tengah. Dan dari sini nggak terlalu banyak kompetitornya karena banyakan ngincernya angle dari tengah. Kalau pakai kamera mirrorless, set aja shutter speed-nya cepet supaya ketangkep. Dan kalau bisa aperturnya nggak usah terlalu tinggi karena nanti susah difokusnya. Kalau misalnya pakai HP sih bisa lebih ketangkep, tapi mungkin jadi nggak ada bokeh-bokehnya sama sekali. Tapi rata-rata burst mode-nya HP sih udah oke. Jadi nanti hasilnya akan kayak gini. Nah guys, itulah dia tempat-tempat yang instagramable di India, tepatnya di Golden Triangle, yaitu New Delhi, Agra, dan Jaipur. Semoga tips ini berguna untuk kalian, dan semoga kalian bisa snap a good photo for your Instagram. Bye-bye!